Di sebuah desa yang dikelilingi hutan angker dan sungai tua yang jarang disentuh manusia, tinggal seorang perempuan bernama Saras yang sedang mengandung 7 bulan. Kehamilan pertamanya, yang sudah ia dan suaminya, Arga, nantikan selama 5 tahun. Banyak orang menyebutnya keajaiban, tetapi seperti yang sering terjadi, kebahagiaan tidak selalu membawa kebaikan. Kadang ia menarik iri, dendam, dan kejahatan yang menunggu kesempatan. Malam itu, sekitar pukul 2, Saras terbangun mendadak. Ia memegangi perut besarnya karena merasakan sentakan aneh, bukan tendangan bayi biasa. Sentakannya keras, seperti ada seseorang dari dalam mencoba memukul dinding rahimnya. Ia berusaha duduk, tapi rasa panas menjalar dari perut ke tulang belakangnya. Saat ia menahan napas, tiba-tiba terdengar suara lirih. Suara yang tidak mungkin berasal dari bayi dalam kandungan. Suara seperti orang dewasa, berbisik cepat, seperti membaca mantra dalam bahasa yang tidak ia kenal. Saras membeku, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba memanggil suaminya, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Malam itu ia benar-benar sendirian. Di luar rumah itu, anjing-anjing melolong bersaut-sautan. Dan tidak jauh dari pagar kayu rumah Saras, berdirilah seseorang yang memandangi rumah itu dengan tatapan dingin. Seorang wanita tua berkerudung hitam, wajahnya dipenuhi keriput tajam, tangan kurusnya menggenggam sebentuk boneka dari kain kafan. Wanita itu adalah Mbah Lindu, seorang dukun tua yang pernah sangat dihormati di desa. Namun beberapa tahun lalu ia kehilangan kedudukannya setelah serangkaian perselisihan dengan warga, salah satunya Arga, suami Saras. Malam itu, dengan dendam yang telah terpendam lama, Mbah Lindu memelintir leher boneka kafan itu sambil menggumamkan mantra. Robek rahimnya, keluarkan anaknya, biar tidak ada keturunan untuk laki-laki itu. Namun yang terjadi bukan keberhasilan. Boneka itu bergetar hebat lalu retak seperti tembikar. Mbah Lindu tersentak, urat di lehernya menegang. Ia bisa merasakan ada kekuatan lain yang menahan santetnya, kekuatan yang tidak wajar. Anak itu dilindungi sesuatu, gumamnya dengan suara rendah, bukan oleh manusia, bukan juga oleh malaikat, tetapi sesuatu yang jauh lebih tua. Di dalam rumah, Saras akhirnya mampu menggerakkan tubuhnya dan berbisik pelan, "Tolong, ada apa ini?" Malam berikutnya situasinya semakin aneh. Setiap kali Saras memejamkan mata, ia merasakan seperti ada yang bertengger di atas perutnya. Nafasnya tersengal, tubuhnya kaku seperti lumpuh tidur. Saat ia mencoba membuka mata, tampak sosok gelap, seperti bayangan berbentuk manusia duduk tepat di atas dadanya. Wajahnya tidak ada, hanya 2 titik merah seperti bara rokok yang menyala. Sosok itu menyentuh perut Saras. Sentuhan itu seperti bara panas yang membakar kulitnya. Saras ingin berteriak, tapi suaranya seolah terjebak dalam tenggorokan, lalu terjadi sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Dari dalam perutnya terdengar suara buk, seperti hantaman keras. Sosok gelap itu terpental ke dinding kamar, menghilang begitu saja seperti asap tertiup angin. Saras menangis dan memegangi perutnya. Ia tidak tahu apakah itu anaknya yang melindungi dirinya, atau sesuatu yang lain. Di rumahnya, Mbah Lindu semakin marah. Santet pertamanya gagal. Ia memutuskan untuk memanggil makhluk lain, makhluk yang selama ini ia kurung dalam kendi tanah liat besar. Nama makhluk itu Drono, setengah manusia, setengah hewan, keberadaannya hasil perpaduan ilmu hitam tingkat tinggi. Saat kendi itu dipecah, suara jeritan seperti gabungan manusia dan ayam jantan terdengar. Asap hitam berputar dan berhenti tepat di depan Mbah Lindu. Ia memerintahkan makhluk itu untuk masuk ke dalam rahim Saras dan menghancurkan perlindungan yang melindungi bayi itu. Asap hitam tersebut melesat pergi, menembus genting rumah Saras dan masuk ke tubuhnya. Saras mengerang kesakitan, perutnya bergerak liar seolah ada 2 kekuatan bertarung di dalamnya. Ia hampir pingsan ketika dari dalam rahimnya muncul cahaya merah keemasan yang menyambar masuknya makhluk jahat tersebut. Cahaya itu membentuk sesuatu, seperti siluet harimau besar dengan sorot mata yang tajam dan penuh amarah. Makhluk hitam yang mencoba masuk ke dalam kandungannya berteriak ketakutan, "Ak!"
Jeritan itu menggema dalam tubuhnya, lalu hilang. Asap hitam itu hancur seketika. Di tempatnya, Mbah Lindu tiba-tiba memuntahkan darah hitam. Tubuhnya menggigil. Ia mengerti satu hal. Perlindungan bayi itu bukan sembarang perlindungan. Itu adalah pelindung leluhur, makhluk yang diwariskan turun-temurun oleh garis darah Saras. Biasanya pelindung itu baru aktif setelah bayi lahir. Tetapi kali ini karena ada ancaman besar, pelindung itu terbangun jauh lebih cepat. Malam demi malam, serangan gaib semakin sering. Kadang bayangan-bayangan hitam mencoba masuk lewat jendela. Kadang suara langkah kaki terdengar mondar-mandir di atap rumah. Namun setiap kali bahaya datang, Saras merasakan dorongan kuat dari dalam perutnya. Panas, cahaya, atau desakan misterius yang mampu menolak semua gangguan itu. Ada satu malam ketika Arga pulang lebih awal karena merasa gelisah. Ia mendapati istrinya sedang terduduk di lantai kamar dengan mata terbelalak ketakutan. Dinding kamar penuh bekas cakaran panjang, seperti dicakar binatang besar. Ketika Arga bertanya apa yang terjadi, Saras hanya bisa menangis dan memeluk suaminya. Ia tidak mampu menjelaskan bahwa ia melihat sosok harimau emas besar muncul dari dalam bayangannya sendiri, mengaum dan menerkam sesuatu yang tidak terlihat oleh mata Arga. Di sisi lain, Mbah Lindu semakin terobsesi. Ia mencoba ilmu-ilmu lain, mengirim penyakit, mengirim mimpi buruk, bahkan memanggil makhluk dari hutan utara yang konon sangat buas. Tetapi semuanya gagal. Pelindung Saras selalu memecah serangan itu sebelum menyentuh sang ibu atau si bayi. Kegagalan demi kegagalan membuat Mbah Lindu mulai kehilangan kewarasannya. Setiap malam ia berbicara sendiri, memaki-maki udara, memaksa makhluk-makhluk halus untuk tunduk pada perintahnya. Tetapi semua makhluk itu takut pada satu hal. Pelindung emas, entitas kuno yang bahkan para jin tidak berani mendekatinya. Puncaknya terjadi pada malam ketika hujan deras turun. Petir menyambar hutan di kejauhan. Saras sendirian di rumah karena Arga harus lembur. Ia merasa perutnya sangat berat. Lebih berat dari biasanya, dan tiba-tiba lampu di rumah padam sepenuhnya. Hanya ada suara hujan dan detak jantungnya sendiri. Lalu, langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Perlahan, berat, Saras menahan napas. Ia tahu langkah itu tidak berasal dari suaminya. Ketika pintu kamarnya terbuka perlahan, terlihat bayangan tinggi, kurus dengan rambut panjang menutupi wajah. Sosok itu bukan manusia biasa, dan bukan makhluk yang dikirim oleh Mbah Lindu sebelumnya. Sosok itu mendekat. Tangannya panjang, kukunya tajam seperti pisau. Ia merunduk, ingin menyentuh perut Saras. Namun sebelum kuku itu menyentuh kulitnya, seluruh ruangan bergetar. Aum! Suara auman harimau menggema dari dalam tubuh Saras. Cahaya merah emas meledak dari perutnya, membentuk sosok harimau besar yang melompat ke hadapan makhluk tersebut. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya terbakar oleh cahaya itu dan lenyap dalam sekejap. Saras jatuh terduduk, terisak. Sementara cahaya pelindung itu kembali menyatu dengan tubuhnya, seolah-olah tidak pernah muncul. Di tempat lain, di gubuk kecil Mbah Lindu, wanita tua itu terhuyung mundur. Tubuhnya mulai berubah aneh, tangan menghitam, mata membesar. Kulitnya retak seperti tanah kering. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya runtuh perlahan. Aku tidak menerima kekalahan ini. Anak itu tidak boleh lahir, tidak boleh. Namun kata-kata itu lenyap dalam suara angin. Di rumah Saras, dini hari itu, semuanya kembali tenang. Tetapi Saras tahu ini belum berakhir. Ia bisa merasakan pelindung leluhurnya berjaga, menunggu saat kelahiran tiba. Karena justru pada saat itulah serangan terakhir, serangan yang paling besar, akan datang dan kelahiran itu semakin dekat. Hujan malam itu baru berhenti menjelang pagi. Saras masih terjaga, duduk di sudut kamar dengan tubuh gemetar. Setiap kali mengingat sosok tinggi kurus yang tadi memasuki kamarnya, bulu kuduknya meremang. Perutnya terasa berat, tetapi ada kehangatan samar dari dalam. Sebuah perasaan seperti ada makhluk besar yang melingkari dirinya, menjaga, memeluk dari arah yang tidak terlihat. Ketika fajar mulai muncul, Arga membuka pintu rumah dengan napas terengah. Ia khawatir karena Saras tidak menjawab telepon semalaman. Begitu melihat istrinya duduk memeluk lutut dengan mata sembab, ia langsung berlari mendekat. "Saras,
"Kamu kenapa? Kamu kenapa tidak jawab telepon?" Saras memeluk suaminya erat-erat, menangis di dada Arga. Ia tidak bisa menceritakan semuanya sekaligus. Ia hanya berkata pelan, "Ada yang masuk ke rumah, ada yang mau ambil bayi kita." Arga memeriksa rumah dengan membawa parang dari gudang kecil di dapur. Rumah terlihat berantakan, tirai koyak, kursi terbalik, dan bekas jejak basah yang tidak seperti kaki manusia. Arga mulai percaya bahwa istrinya tidak mengarang. Ada sesuatu yang sangat salah. Hari-hari berikutnya keadaan semakin tak masuk akal. Saras sering mendengar suara langkah di loteng, padahal rumah kecil itu tidak memiliki loteng sebenarnya. Hanya ruang kayu kecil yang tidak mungkin diinjak manusia. Kadang ada suara seseorang memanggil namanya dari halaman belakang, padahal tidak ada siapa-siapa di luar. Pernah suatu siang ia mendengar suara ketukan di pintu kamar mandi. Ketika ia membuka, tidak ada siapa-siapa, tapi aroma busuk seperti bangkai memenuhi ruangan kecil itu. Perut Saras semakin besar, lebih besar dari seharusnya. Tapi dokter mengatakan bayinya sehat dan tumbuh normal. Dokter bahkan heran karena setiap kali USG, gambarnya seolah terganggu oleh cahaya yang aneh. Mesin USG beberapa kali mendadak mati ketika diarahkan ke perut Saras. Suatu sore ketika matahari akan tenggelam, Arga memutuskan memanggil Mbah Ranu, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki ilmu kebatinan kuat. Arga tidak tahu siapa musuh mereka, tapi ia tahu ada sesuatu yang mengejar keluarganya. Mbah Ranu datang menjelang malam membawa tongkat kayu dan tas kecil berisi botol berisi air doa. Begitu melangkah masuk, ia berhenti mendadak. "Ada kekuatan berat di rumah ini," gumamnya, "tapi juga ada kekuatan besar yang melindunginya." Saras memegang perutnya. Janinnya bergerak perlahan seakan merespons kedatangan orang itu. Mbah Ranu menutup mata, meraba udara, dan mengangguk pelan. "Pelindung leluhur, garis darah dari pihakmu, Saras. Leluhur penjaga. Tidak heran santet itu tidak menembus." Arga menelan ludah. "Lalu, siapa yang menyerang istri saya?" Mbah Ranu membuka matanya pelan. Dendam lama. Dendam yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan lagi. Sebelum ia menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba lampu rumah padam. Angin kuat menerobos jendela, meski jendela tertutup rapat. Dari dinding terdengar suara garukan panjang, seperti kuku logam menelusuri kayu. Saras memegang perutnya, merasakan panas dari dalam tubuhnya seolah pelindung itu bangun lagi. Mbah Ranu segera meletakkan botol air doa di lantai dan mulai membaca ayat pelindung. Suaranya bergetar tapi tegas, namun semakin keras ia membaca, semakin kacau keadaan rumah itu. Kursi bergerak sendiri, piring di dapur jatuh pecah, dan suara tertawa rendah terdengar dari sudut-sudut gelap ruangan. Tawa itu bukan tawa manusia. Tawa itu pecah, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang terbakar. "Oh, jadi kalian memanggil penasehat tua ini." Suaranya menggema dari langit-langit. Arga memeluk Saras, menghalangi tubuh istrinya. Saras menatap ke atas, melihat bayangan kurus itu merayap di langit-langit seperti laba-laba. Kepala terkulai ke bawah, rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya memanjang, tulangnya tampak menonjol, dan dari mulutnya menetes cairan hitam. Melihat itu, Mbah Ranu menancapkan tongkatnya ke lantai. Tongkat itu bergetar, mengeluarkan cincin cahaya putih yang menjauh ke segala arah. Bayangan itu berteriak marah, tubuhnya menggeliat seperti terbakar. Namun, tiba-tiba terdengar suara seretan lain, lebih berat, lebih kuat. Pintu depan rumah terbuka sendiri. Dari luar sesuatu bergerak masuk, sesuatu yang lebih gelap dari malam, lebih padat dari bayangan. Mata merah kecilnya menyala di kegelapan. Saras langsung tahu, ini kiriman Mbah Lindu yang lain, yang lebih kuat, yang ia simpan untuk serangan terakhir. Makhluk itu melompat ke dalam rumah dan ruangan dipenuhi hawa dingin menggigit. Ia bergerak cepat menyerang Mbah Ranu. Sesepuh tua itu tersungkur, tongkatnya terpental ke sudut ruangan. Arga berusaha mengangkat kursi untuk menangkis, tetapi kursi itu hancur ketika disentuh makhluk itu. Makhluk itu kemudian berbalik menuju Saras, arah perutnya. Tiba-tiba dari dalam tubuh Saras muncul gelombang panas membakar. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya keemasan memancar dan membentuk sosok harimau raksasa
yang kali ini terlihat jauh lebih padat, hampir seperti benar-benar ada di dunia nyata. Harimau itu mengaum keras. Suaranya membuat jendela bergetar dan genting rumah berderak. Makhluk hitam itu mencoba menyerang harimau, tetapi tubuhnya seperti tertembus cahaya, hancur menjadi debu kegelapan. Bayangan kurus di langit-langit menjerit panik dan mencoba kabur, tetapi harimau emas itu melompat dan mencakar bayangan itu. Cahaya memutus batas antara makhluk itu dan dunia, membuat tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. Dalam beberapa detik, makhluk itu lenyap tanpa bekas. Harimau itu kemudian berdiri di depan Saras, memandangnya dengan mata besar yang tenang. Ia menundukkan kepala, seolah memberi hormat kepada ibu yang mengandung garis darah leluhur. Lalu perlahan tubuh harimau itu kembali berubah menjadi cahaya dan menyatu masuk ke dalam perut Saras. Keheningan menutup rumah. Arga memeluk Saras erat-erat. Mbah Ranu terengah-engah sambil mencoba bangkit. "Perlindungan itu semakin kuat," katanya. "Tapi ini berarti satu hal, Nak Saras." "Apa?" Saras menyeka air matanya. "Lawanmu juga semakin dekat. Dukun itu, Mbah Lindu. Entah bagaimana ia belum berhenti, dan ia pasti akan datang sendiri." Saras merasakan perutnya bergerak perlahan, bukan gerakan bayi biasa. Gerakan itu terasa seperti tangan kecil, bukan bayi, tapi tangan makhluk pelindungnya, memberi tanda bahwa ia juga merasakan ancaman itu. Malam itu belum berakhir. Karena jauh di gubuk tua di tepi hutan, Mbah Lindu bangkit dengan mata membara. Kulitnya mulai menghitam, tubuhnya separuh bukan manusia lagi. Ilmu hitam telah menelan jiwanya. Ia tahu semua kirimannya gagal. Maka kini ia hanya punya satu pilihan. Ia akan datang sendiri untuk mengakhiri kehamilan itu, untuk menghancurkan garis darah leluhur yang melawannya, dan ia berbisik pada bayangan di sekitar dirinya. Malam kelahirannya, aku yang akan menjemput. Sejak malam mengerikan itu, Saras tidak pernah ditinggal sendirian lagi. Arga selalu berada di sampingnya, bahkan tidur di lantai kamar dengan parang di samping tangan. Mbah Ranu pun sesekali datang untuk memeriksa kondisi rumah, menanamkan penjagaan spiritual di setiap sudut. Namun ia sendiri mengakui bahwa pelindung terbesar tetap berada dalam kandungan Saras. 3 hari kemudian, langit desa gelap sejak pagi. Angin berembus dari arah hutan utara, dingin dan membawa aroma tanah basah, bercampur dengan sesuatu yang busuk. Burung-burung hilang dari langit. Anjing di kampung menggonggong ke arah hutan tanpa henti. Semua tanda itu membuat Mbah Ranu gelisah. "Waktu kelahiran semakin dekat," katanya pada Arga. "Dan semakin dekat hari itu, semakin agresif kekuatan jahat yang mengincar anakmu." Arga menggenggam tangan Saras. Saras hanya mengangguk meski wajahnya pucat. Kehamilannya tinggal menunggu hari. Tetapi perutnya beberapa kali mengeras tanpa sebab, seperti kontraksi yang datang terlalu cepat. Kadang sakitnya luar biasa, hingga membuat ia hampir pingsan. Namun di sela rasa sakit itu, Saras merasakan kehadiran pelindungnya seperti sedang berjuang, menjaga sesuatu yang tidak terlihat. Menjelang maghrib, ketika matahari berubah oranye gelap, Arga keluar sebentar untuk mengambil air dari sumur. Tapi saat melangkah keluar, ia melihat sesuatu di ujung jalan desa. Di tempat jalan setapak menuju hutan, seseorang berdiri di sana. Seseorang berkerudung hitam, matanya memancarkan cahaya hijau kelam. Arga terpaku. Itu Mbah Lindu. Wanita tua itu menatap rumahnya tanpa berkedip. Wajahnya berubah, kulitnya retak seperti tanah kering, lisut dan menempel ke tulang. Jarinya panjang tak wajar, seolah ilmu hitam yang ia gunakan telah memakan tubuhnya sendiri. Dan yang paling mengerikan, setiap kali angin bertiup, suara bisikan muncul dari sekitar tubuhnya, seperti ratusan suara kecil menyatu, meraung tanpa bentuk. Arga mundur satu langkah, namun Mbah Lindu hanya tersenyum. Senyum yang membuat darahnya membeku. "Jaga istrimu baik-baik, malam ini aku datang." Suara itu terdengar di telinga Arga meski jaraknya jauh, seperti suara yang berbisik langsung di dalam kepalanya. Arga berlari masuk ke rumah. "Saras, kita harus bersiap, dia sudah datang." Saras memegang perutnya yang kembali menegang. "Aku sakit sekali. Tapi bukan kontraksi biasa."
Mbah Ranu datang terburu-buru. Dia mengirim tekanan dari jauh. Malam ini, dia tidak akan mengirim makhluk lagi. Dia akan datang sendiri. Udara di dalam rumah menjadi sangat dingin. Dinding seolah bergetar pelan. Lampu berkedip-kedip seperti mau mati. Saras mengerang dan hampir tidak bisa berdiri. Arga membantu membaringkannya ke tempat tidur. "Bertahan ya, tolong bertahan sedikit lagi." Saras memegangi tangan Arga begitu kuat seolah hidupnya tergantung pada cengkeraman itu. Mbah Ranu duduk di lantai, menancapkan tongkatnya, lalu menaburkan garam dan bunga kenanga di 4 penjuru ruangan. Tapi baru saja proses itu dimulai, terdengar suara duk, duk, duk kuat dari atap. Mbah Ranu langsung tahu, itu dia. Dia mencoba masuk dari atas. Suara itu makin keras seperti sesuatu dengan kuku panjang memukul genting dari luar. Duk, duk, duk. Lalu, krak. Sebagian genting pecah dan jatuh. Angin dingin menerobos masuk. Rambut Saras berkibar dan ia menjerit karena sakit perut yang semakin parah. Saras menggenggam perutnya keras-keras. Tubuhnya melengkung ke belakang tanpa kendali. Arga, dia ada di sini. Dia mau anak kita. Arga berusaha menenangkannya. Namun suara hantaman semakin kuat. Dan kemudian terdengar suara tawa yang sangat familiar. Tawa retak, serak, dan panjang. Mbah Lindu turun dari lubang genting dengan posisi membungkuk, tangan dan kaki menempel pada balok atap seperti laba-laba. Matanya bersinar hijau menyala. Arga mengangkat parang. "Jangan dekati istri saya, jangan." Mbah Lindu hanya tertawa. "Sudah terlambat, Arga. Garis darah itu harus hilang. Bayimu membawa kekuatan yang harus kuhentikan. Dia bukan milik kalian, dia milikku." Tiba-tiba Saras menjerit keras, jeritan paling memekakkan yang pernah ia keluarkan. Cahaya keemasan meledak dari perutnya. Rumah bergetar seolah gempa bumi. Mbah Lindu terhuyung, tapi tidak jatuh. Ia hanya mendengus dan merapal mantra cepat-cepat. Cahaya keemasan itu mulai membentuk sosok harimau besar. Kali ini jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Kumisnya terlihat jelas, taringnya panjang, bulunya berkilau seperti nyala matahari. Harimau itu menghadang Mbah Lindu, mengaum begitu keras hingga kaca jendela retak. Namun Mbah Lindu merespons dengan suara geraman rendah. Ia merentangkan tangannya, dan bayangan hitam tebal keluar dari balik tubuhnya, menyerupai tangan-tangan gelap panjang yang mencoba meraih harimau pelindung itu. Pertarungan pun terjadi di dalam rumah kecil itu. Cahaya emas dan bayangan hitam bertabrakan. Setiap kali mereka bentrok, suara ledakan kecil terjadi, membuat rumah hampir roboh. Arga menutupi tubuh Saras dengan badannya, sementara Mbah Ranu tetap merapal doa dengan keras, berusaha menahan runtuhnya energi hitam yang menyerang. Tapi Mbah Lindu terlalu kuat malam itu. Ia menggabungkan semua ilmu hitamnya, semua amarah dan dendamnya, menjadikannya sesuatu yang bukan lagi manusia. "Aku akan ambil anak itu sekarang!" jerit Mbah Lindu. Bayangan hitamnya mendorong harimau pelindung mundur beberapa langkah. Harimau itu mengaum keras, tetapi tampak sedikit terdesak. Saras menggeliat kesakitan, tubuhnya berkeringat dingin. Perutnya menegang seolah bayi itu juga merasakan pertempuran tersebut. Mbah Ranu berteriak, "Arga, pegang tangan istrimu, jangan biarkan dia kehilangan kesadaran." Arga mengikuti perintah. Ia menggenggam tangan Saras. "Bertahan sayang, ku mohon bertahan." Saras menatap suaminya sambil terisak. Aku takut." Harimau emas itu kembali maju, menggigit bayangan hitam menerkamnya. Mbah Lindu menjerit marah, "Kau tidak bisa melawan ilmu yang kupelajari seumur hidupku." Namun tiba-tiba, dari dalam perut Saras muncul kilauan lain. Bukan hanya satu, tapi seperti banyak garis cahaya kecil yang menyambung. Cahaya itu membentuk sesuatu, lingkaran besar yang memisahkan Saras dari energi hitam. Pelindungnya. Semakin kuat, Mbah Ranu menatap terkejut. Pelindung leluhur tingkat ketiga, baru bangun saat menjelang lahir. Ini sangat langka. Mbah Lindu meraung marah. "Tidak!" Ia melompat turun mencakar lingkaran cahaya itu. Tapi setiap kali kukunya menyentuh cahaya, kulitnya terbakar. Asap hitam keluar dari luka-luka baru itu.
Harimau emas mengambil kesempatan itu, melompat dan menabrak tubuh Mbah Lindu. Hingga wanita tua itu terhempas ke dinding, namun itu bukan akhir. Justru saat itu perut Saras berdenyut tiba-tiba. "Arga!" Saras menjerit. Aku mau melahirkan, sekarang." Arga panik. Tetapi Saras, dalam situasi begini, aku tidak bisa menahan lagi. Percampuran antara kontraksi dan energi bertabrakan membuat tubuh Saras gemetar hebat. Harimau pelindung mundur selangkah dan menatap Saras seolah menunggu momen untuk bertindak. Mbah Lindu meski terluka dan separuh terbakar berdiri lagi. Matanya kini hitam pekat. "Bagus," katanya dengan suara terdistorsi. "Bayinya keluar sekarang. Lebih mudah ku sambar saat ia muncul." "Tidak!" Arga berteriak. Saras menggenggam tangannya begitu kuat hingga hampir mematahkan jari Arga. Rumah bergetar semakin keras. Harimau emas mengaum melingkupi Saras, membentuk perisai cahaya pekat, dan Mbah Lindu melompat untuk serangan terakhir. Mbah Lindu melompat dengan kecepatan yang tidak wajar, melayang di udara seperti bayangan besar berwujud manusia. Tangannya memanjang, kukunya berubah seperti belati bengkok berwarna hitam kebiruan. Udara di dalam rumah mendadak membeku. Lampu pecah bersamaan seperti ada gelombang energi yang menghantamnya. Harimau emas pelindung langsung melompat ke depan, menabrak tubuh Mbah Lindu. Benturan itu mengeluarkan cahaya merah emas yang menyilaukan. Rumah kecil itu bergetar seakan hendak runtuh. Namun Mbah Lindu tidak mundur. Tubuhnya seolah sudah tidak memiliki rasa sakit. Ia hanya tertawa, tawa yang membuat ruangan terasa menyempit. "Hahaha. Kau pikir hewan penjaga bisa menghalangi aku? Aku sudah menunggu momen ini. Malam ini aku menuntut darah, dan kelahiran itu akan menjadi milikku." Cahaya dari tubuh harimau mulai redup sedikit. Pelindung itu berbalik melihat Saras, kemudian kembali menghadang sang dukun. Mbah Ranu memaksa tubuh tuanya berdiri, meski lututnya gemetar. "Mbah Lindu, berhentilah. Kamu sudah melewati batas dunia manusia. Kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Saya sudah bukan manusia lagi." Mbah Lindu meraung. Ia menghentakkan kedua tangannya ke tanah, dan seketika bayangan hitam merambat seperti air tumpah, menyebar ke seluruh lantai rumah. Bayangan itu merayap ke kaki Arga dan Saras. Arga menjerit, mencoba memindahkan kakinya, tapi bayangan itu terasa seperti tangan-tangan kecil yang menggigit kulitnya. Saras memekik, memegangi perutnya yang semakin keras. Kontraksi datang bertubi-tubi begitu kuat hingga tubuhnya melengkung ke belakang. Amniotiknya pecah tiba-tiba. Air ketubannya mengalir, membasahi lantai. Mbah Ranu mendekat dengan wajah pucat. "Arga, Saras. Waktunya sudah tiba. Dia benar-benar akan melahirkan malam ini. Bukan sekarang." Saras menangis. "Tolong, bukan dalam situasi ini." "Tidak ada pilihan," teriak Mbah Ranu. "Bayi ini harus lahir dan harus dilindungi." Harimau emas kembali menyerang Mbah Lindu, tetapi kali ini dukun tua itu menyerap bayangan hitam ke dalam tubuhnya. Tubuhnya membengkak, posturnya berubah besar, tangannya memanjang seperti cakar monster. Ilmu hitam telah menelan sisa-sisa kemanusiaannya. "Keluar anak kecil, keluar dari rahim itu," bisik Mbah Lindu. Suaranya berat dan bergema seakan datang dari banyak mulut sekaligus. Saras menjerit. Kontraksi datang semakin cepat. Arga berlutut di sampingnya, wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. "Sayang, aku di sini. Aku bersamamu. Kuat, ya." Air mata Saras mengalir. Aku takut. Arga, aku takut. Dia akan ambil bayi kita." Arga menggenggam tangan Saras sekuat tenaga. "Tidak ada yang bisa ambil bayi kita. Tidak ada." Mbah Lindu melangkah mendekat dengan gerakan melengkung aneh, seperti tulangnya tidak lagi tersusun normal. Harimau emas mengaum keras dan menghalangi jalan. Dua kekuatan itu bertabrakan lagi. Percikan cahaya dan bayangan beterbangan di ruangan. Tapi Saras kini berada di tengah badai antara dunia gaib dan dunia manusia. Tubuhnya berkeringat dingin, darah mulai keluar, nafasnya tersengal. Ia merasa seperti dua dunia menariknya bersamaan. "Arga," katanya dengan suara bergetar.
Aku merasa dia mau keluar. Arga menelan ludah. Mbah Ranu, bantu aku. Bagaimana? Mbah Ranu mengisi kedua tangannya dengan air doa, menempelkannya ke dahi Saras. Tenang, nak. Fokus bernapas. Kekuatan leluhur sedang bekerja melindungi anakmu, tapi kamu harus bertahan. Tiba-tiba Mbah Lindu menjerit marah. Harimau emas mencakar wajahnya. Sebuah luka besar yang membuat kulitnya robek dan memamerkan tulang hitam berasap. Meskipun begitu, ia tetap bergerak. Semakin cepat, semakin liar. Ia mengibas tangannya dan bayangan hitam menyambar harimau, melemparkannya ke dinding. Harimau itu bangkit tapi kini tampak lemah. Cahaya emasnya meredup. Mbah Lindu tertawa penuh kemenangan. Hanya tinggal sedikit lagi. Saras berteriak keras, suara paling menyayat yang pernah terdengar di rumah itu. Ia merasakan dorongan kuat, bayinya turun, siap lahir. Namun bersamaan dengan itu, hawa gelap menyerang dari semua arah. Arga memegangi bahu Saras. Sayang, dorong. Ayo, dorong. Arah! Suara itu mengguncang seluruh ruangan. Harimau emas menerjang sekali lagi. Meski tubuhnya retak cahaya, Mbah Lindu menghadapinya dengan bayangan hitam yang mengepul kuat. Mereka bertabrakan di tengah ruangan, memancarkan cahaya hitam dan emas yang membuat dunia seolah berhenti sesaat. Waktu seperti melambat, Saras berpikir ia akan mati. Arga berdoa tanpa suara. Mbah Ranu terus merapalkan ayat, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh pertarungan. Lalu nanti, saat cahaya dan bayangan bertabrakan untuk terakhir kalinya, bayi itu lahir. Tangisnya pecah, suara keras, lantang, seperti dua suara bersamaan, suara bayi manusia, dan suara auman kecil yang bukan berasal dari mulut bayi manapun di dunia ini. Tangisan itu menghentikan semua gerakan. Harimau emas tiba-tiba berdiri tegak, cahaya kembali menyala. Mbah Lindu terhenti, matanya membesar ketakutan. Tidak mungkin. Tangis bayi itu menggema seperti gema suci yang menembus semua kegelapan. Cahaya emas memancar dari tubuh bayi itu, begitu terang hingga ruangan dipenuhi kilau keemasan. Arga memeluk bayi itu menangis terseduh. Anakku, anakku. Saras tersungkur, kelelahan tapi hidup. Ia menatap bayinya sambil tersenyum lega bercampur air mata. Dia selamat. Tiba-tiba cahaya dari tubuh bayi itu meledak dalam satu gelombang besar. Gelombang cahaya itu menghantam Mbah Lindu langsung. Wanita tua itu menjerit. Jeritan paling memekakkan dan paling putus asa. Tubuhnya mulai retak, seperti kaca pecah. Bayangan hitam keluar dari tubuhnya, mencoba bertahan, tapi semua dihancurkan oleh cahaya bayi. Tidak! Itu kata terakhirnya. Tubuh Mbah Lindu meledak menjadi debu hitam yang tersapu angin gaib. Tidak ada yang tersisa, harimau emas menatap bayi itu. Lalu harimau itu menundukkan kepala, memberi hormat, dan perlahan tubuhnya berubah menjadi percikan cahaya yang masuk ke dalam tubuh si kecil. Kembali menjadi bagian darinya. Rumah menjadi sunyi. Hanya tangis lembut bayi dan suara hujan yang kini turun perlahan. Arga memeluk Saras. Keduanya menangis penuh rasa syukur. Bayi kecil itu berada di tangan mereka, tenang, hangat. Dengan mata yang sesekali berkilat emas ketika cahaya menyentuhnya, Mbah Ranu duduk memejamkan mata. Anak ini akan membawa perubahan besar. Dia lahir bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai pewaris pelindung yang sudah ribuan tahun menjaga dunia dari gelap. Saras mencium kepala bayinya. Apapun itu, dia tetap anak kami. Arga menatap istrinya dan bayinya, penuh cinta dan rasa syukur. Tidak ada yang akan menyentuh dia lagi. Tidak ada. Di luar, angin berhenti. Hutan kembali diam. Desa kembali bernapas lega. Dan di dada kecil bayi itu, pelindung leluhur tidur kembali, menunggu saat ia dibutuhkan lagi.